Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Penumpang Bandara Soekarno-Hatta yang sedang bersantai menunggu penerbangan tiba-tiba dikejutkan dengan guyuran air dari plafon. Hujan deras yang melanda wilayah Tangerang, Banten kemarin membuat plafon area tunggu bandara jebol. Ratusan calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan pesawat di Gate 7 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta kocar-kacir akibat plafon bandara jebol. Hujan deras yang mengguyur Tangerang, Banten membuat air merembes dari plafon hingga mengucur deras ke area dalam terminal. Bocornya atap tersebut tidak berdampak pada operasi penerbangan. Setelah ada informasi kebocoran itu, kami melakukan lokalisasi area, pembatasan area, dan kami melakukan pembersihan dan perapihan area tersebut. Insiden ini sempat menimbulkan pertanyaan terhadap ketahanan fasilitas publik ketika cuaca ekstrim melanda. Namun pengelola memastikan area Gate 7 keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta akan diperbaiki hingga 2 hari ke depan. Dari Tangerang, Banten, Nurman Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, DKI Jakarta sudah darurat lahan pemakaman, tapi upaya pembukaan pemakaman baru justru mendapatkan perlawanan dari warga. Kemarin puluhan warga Kalideres, Jakarta Barat menghadang petugas yang hendak mengosongkan lahan hingga memicu kericuhan. Ratusan warga Kelurahan Kamal dan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat menghadang petugas yang hendak mengosongkan lahan. Sebanyak 65 hektar lahan permukiman di 2 kelurahan akan dijadikan lahan pemakaman baru. Namun warga menolak digusur lantaran sudah tinggal di lokasi ini puluhan tahun. Sejumlah emak-emak bahkan menangis saat mencoba bernegosiasi dengan petugas. Sering kali Bapak tanya. Saudara ibu udah banyak yang pindah. Saya tahu, karena di bagian ini yang terjadi teman-teman di Nagrek, Pak. Sekarang Warga mengaku opsi relokasi ke rusun Pemprov dan swasta mempersulit mereka karena jaraknya yang jauh dari sekolah anak dan lokasi kerja. Sedangkan saya kan kerjanya posisi saya kerja di sini, anak saya sekolah di sini, suami saya kerja di Tangerang, nggak mungkin dong, bentrok, jauh. Biayanya dari mana, Bu? Mau pindah juga duitnya juga nggak ada saya. Meski relokasi berjalan alot, warga tidak bisa berbuat banyak saat petugas menurunkan alat berat untuk menggusur rumah-rumah warga. Sebelum penggusuran, Pemkot Jakarta Barat telah mengirimkan pemberitahuan agar warga mengosongkan lahan. Ya harus sadarin bahwa ini adalah lahan pemerintah. Jadi kita pendekatan, kita sedikit pemaksaan untuk mereka agar melegowokan area ini dan mengosongkan area ini dan pindah ke rusun ataupun secara mandiri. Pemprov Jakarta akan merelokasi warga Kamal dan Pegadungan ke Rusun Nagrak Cilincing, Rusun Persaki dan Mogot, Rawabuaya dan Tegal Alur. Pembukaan lahan pemakaman baru dinilai sudah mendesak seiring makin menipisnya area pemakaman di Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, seperti apa kondisi permukiman di Kalideres, Jakarta Barat yang akan dijadikan area pemakaman baru? Sudah ada Amrina Rida di sana. Selamat siang Rida, apakah masih ada warga yang menolak untuk pindah di sana? Iya, Wiki dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini nampaknya memang masih terlihat ada sejumlah warga yang menolak ataupun juga bertahan di rumahnya dan menolak adanya pembongkaran ataupun juga relokasi yang dilakukan. Dan kalau kami pantau saat ini sebagian besar dari rumah-rumah warga yang kemarin pada 6 April 2026 telah dibongkar, ini pun juga sekarang sebagian besar sudah nampak rata dengan tanah dan hanya tersisa puing-puing bangunan saja, baik itu puing-puing batu bata, lalu juga kayu, besi, asbes, dan kami pun juga tadi melihat masih ada sejumlah warga yang kemarin rumahnya ataupun juga kediamannya sudah dibongkar kembali lagi ke lokasi ini untuk mengais ataupun juga mengambil sejumlah barang-barang yang tersisa yang masih bisa mereka gunakan seperti perabotan ataupun juga barang-barang lainnya. Kalau kami berbincang dengan warga yang ada di sini menyebutkan bahwa
bahwa alasan utama mengapa mereka menolak adanya relokasi dan juga pembongkaran adalah karena mereka belum mendapatkan kompensasi sepeser pun dari pihak Dinas Pertamanan dan juga Hutan Kota DKI Jakarta, dari pihak Pemprov ataupun juga dari pihak pemerintah Kota Jakarta Barat, Wiki dan juga pemirsa. Mereka pun juga menilai bahwa alasan penolakan ini adalah karena untuk tempat relokasi ataupun juga tempat pengganti dari area ini dinilai terlalu jauh, yang mana tempat relokasinya ini berada di area rusun di area Jakarta Utara yang tentunya jauh sekali dari Jakarta Barat dan juga jauh dari tempat tinggal mereka. Tentunya kita harapkan ada win-win solution dari kedua belah pihak agar pembangunan pemakaman yang sekarang sedang mendesak dapat berlangsung dengan lancar. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki. Baik Rida, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Anda yang akan bepergian menggunakan pesawat, siap-siap harus merogoh kocek lebih dalam. Harga tiket pesawat domestik akan naik hingga 13% mengikuti harga bahan bakar pesawat atau aftur yang melonjak akibat perang Amerika, Israel, dan Iran. Tiket pesawat murah atau promo sepanjang tahun 2026 ini bakal sulit didapatkan. Kemarin pemerintah resmi memberikan restu ke maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat domestik hingga maksimal 13%. Kenaikan harga tiket pesawat merupakan imbas penyesuaian full surcharge atau biaya tambahan bahan bakar hingga 38% dari sebelumnya 10% dan 25%. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Selain harga tiket pesawat domestik, kenaikan harga tiket pesawat ke luar negeri juga diperkirakan bakal melonjak lebih tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Jadi biasanya normal kalau ke Pontianak range sekitar 1,3 sampai 1,5 yang biasanya. Kemarin kita dapat di 1,6 lebih ya. Harapannya sih itu kenaikan tidak terlalu besar Pak, biar kita masih bisa berjalan. Mungkin juga barangkali bisa dihemat di porsi-porsi yang lain Pak, barangkali. Kemarin saya dapat di 1,4. Sudah 2 minggu yang lalu pesannya. Ya, tapi lihat sini makin naik kayaknya. Semoga ke depannya, apalagi jika perang sudah berakhir, harga bisa lebih kondusif, bisa lebih ekonomis lagi. Harga aftur atau bahan bakar pesawat non-subsidi mengikuti harga minyak dunia yang kini melonjak hingga $115 per barel imbas perang Amerika-Israel melawan Iran. Dampaknya terhadap harga tiket pesawat tidak terelakkan karena aftur mempengaruhi 40% komponen harga tiket. Namun Indonesia tidak sendirian. Di Filipina, harga aftur mencapai sekitar Rp25.000 per liter dan di Thailand menembus lebih dari Rp29.000 per liter. Sementara harga aftur di Indonesia per 1 April berada di kisaran Rp23.000 per liter. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, siapa sangka laporan parkir liar melalui aplikasi Jaki oleh salah seorang warga Jakarta dibalas dengan rekayasa artificial intelligence atau AI. Setelah viral di media sosial, petugas PPSU yang mengunggah foto tersebut kini disanksi SP1. Ketika menyampaikan keluhan parkir liar melalui aplikasi Jaki, salah seorang warga Jakarta berharap agar petugas segera menindaklanjuti. Namun siapa sangka bukan respon cepat yang didapat, tetapi keluhan itu justru diduga dibalas dengan foto hasil rekayasa AI. Pelapor yang tidak terima mengunggah respon foto yang diduga direkayasa AI ke media sosial pribadinya. Setelah menjadi perbincangan publik, Gubernur Jakarta Pramono Anung buka suara dan akan memberi sanksi tegas kepada pihak yang dinilai bersalah. Saya sudah meminta kepada inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurahnya, lurah di Kalisari maupun Kasubdinnya, siapapun yang salah harus diberikan hukuman dan ini tidak boleh terulang kembali. Kasus bermula dari keluhan warga terkait parkir liar di kawasan permukiman Pasar Rebo, Jakarta Timur. Setelah melapor melalui aplikasi Jaki, pemilik salah satu akun medsos menyebut laporannya tak kunjung ditanggapi. Ia malah menerima bukti tindak lanjut yang diduga telah dimanipulasi teknologi AI. Mobil mau keluar. Mau keluar. Saya ngerti abang mau keluar, tapi sudah teriak. Saya mau keluar.
Buntut dari skandal laporan Jaki, kini petugas PPSU yang mengunggah foto rekayasa kepada pelapor telah disanksi peringatan pertama atau SP1. Tim Liputan iNews melaporkan. 14 jam 3 gerbong kereta Bangun Karta yang anjlok di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah berhasil dievakuasi dan dilakukan perbaikan rel. Akibat kereta anjlok, 500-an penumpang harus melanjutkan perjalanan dengan bus dan sebanyak 13 perjalanan kereta dibatalkan. Di daerah Bumiayu. Seorang penumpang kereta Bangun Karta membagikan suasana kepanikan sesaat setelah kereta yang ia tumpangi anjlok di emplasemen Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, Senin kemarin. 3 gerbong kereta Bangun Karta relasi Jombang Pasar Senen anjlok dari rel, bahkan salah satu gerbong lepas roda rel. Ratusan penumpang keluar dari kereta. Total ada sebanyak 586 penumpang KA Bangun Karta yang sempat menunggu di stasiun Bumiayu dipindahkan menggunakan 10 bus ke masing-masing kota tujuan. Salah seorang penumpang KA Bangun Karta mengatakan sempat panik saat terdengar suara benturan keras hingga gerbong kereta miring ke kiri. Baru kurang lebih ya 500 meter lah kurang lebih, kereta tiba-tiba oleng gitu, tergelincir, dan saya kebetulan di gerbang 3 khawatir Pak, takut itu ya tempat goyang-goyang keretanya, tetapi alhamdulillah saya selamat, tidak ada insiden apa-apa. Akibat rel anjlok, kedua jalur tertutup dan 13 perjalanan kereta api terganggu. Seluruh perjalanan kereta dari arah Jakarta menuju Purwokerto dan Yogyakarta dialihkan menuju jalur kereta lintas utara melalui Cirebon, Tegal, Semarang atau sebaliknya. Evakuasi dan perbaikan rel butuh waktu 14 jam dan baru selesai dini hari tadi. Hingga siang ini, jalur kereta api di Bumiayu Prupuk sudah bisa dilalui secara bertahap dengan kecepatan terbatas 5 km per jam. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Apakah masih ada dampak kereta anjlok di Brebes, Jawa Tengah? Sudah ada Yasmin Natania di stasiun Senen, Jakarta Pusat. Saat siang Yasmin, apakah masih ada keterlambatan kedatangan atau keberangkatan kereta hingga siang hari ini di sana? Ya, baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Sebelumnya dapat kami informasikan terkait dengan kondisi perjalanan di stasiun Pasar Senen Jakarta saat ini terpantau ramai namun terkendali. Dapat Anda saksikan di layar televisi saat ini sejumlah penumpang nampak duduk menunggu waktunya keberangkatan. Sementara di papan informasi ini masih terlihat sejumlah perjalanan yang mengalami keterlambatan. Dan kondisi ini merupakan dampak dari insiden anjloknya kereta api Bangun Karta di Bumiayu, Jawa Tengah yang sempat mengganggu perjalanan kereta api lintas selatan. Dari PT Kereta Api Indonesia juga menyampaikan jalur yang sempat terganggu kini telah dapat dilalui kembali setelah proses evakuasi dan juga perbaikan dilakukan secara intensif. Saat ini perjalanan kereta api sudah mulai dijalankan kembali secara bertahap. Meski demikian, di stasiun Pasar Senen dampak gangguan pun masih terasa. Sebagian perjalanan juga telah diberangkatkan, tadi ada sekitar pukul 11.20. Kemudian juga sebagian lain ini masih mengalami keterlambatan akibat penyesuaian operasional. Seperti terlihat di papan informasi pada pukul 12.10 ini tujuan Ketapang mengalami keterlambatan. Dan hingga saat ini perjalanan kereta api sudah kembali berjalan namun belum sepenuhnya normal, namun tetap dalam proses ataupun tahap pemulihan. Wiki. Baik Yasmin, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, masjid di sebuah desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ramai-ramai dikunjungi warga setempat. Lantai masjid tiba-tiba terasa panas ketika diraba. Peristiwa tersebut pun menjadi perhatian warga. Warga desa Parbangunan Mandailing, Natal, Sumatera Utara dikejutkan dengan fenomena tak biasa di Masjid Al-Muhajirin. Masjid yang biasa mereka datangi untuk beribadah tiba-tiba mengeluarkan suhu panas pada lantainya. Jemaah merasakan hawa hangat di lantai keramik ketika bersujud. Setelah diukur, suhu panas dari lantai tercatat mencapai 56 derajat Celcius. Tidak hanya satu titik, sumber panas terdeteksi juga di sejumlah titik pada seluruh lantai masjid. Bisa dari geotermal, dari bocoran dari PLN, ataupun yang lainnya. Jadi untuk sekarang kami belum bisa memastikan apa penyebabnya. Namun dari pihak PLN sudah memutuskan
dilakukan dan kita akan lakukan cek secara berkala apakah suhunya turun atau tidak. Hingga kini warga masih menggunakan masjid untuk beribadah. Petugas hanya meminta tidak menggunakan lantai yang bersuhu panas karena dikhawatirkan bisa berbahaya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.